Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama kakak Kasarmila dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini kita akan belajar bersama tentang transformasi geometri. Oke, untuk kompetensi dasar pada materi transformasi geometri yaitu pada KD 3.5 menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Yang selanjutnya yaitu 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Selanjutnya untuk indikator kompetensi yaitu 3.5.1 yaitu menganalisis pengertian translasi, kemudian 3.5.2 yaitu memisahkan sifat-sifat translasi, dan selanjutnya yaitu 4.5.1 yaitu merumuskan konsep dasar translasi dengan masalah kontekstual. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian translasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memisahkan sifat-sifat translasi dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan konsep translasi dengan soal permasalahan kontekstual dengan tepat. Mungkin dari kalian baru pertama kali mendengar istilah transformasi geometri. Tapi tenang, tidak usah khawatir, tidak susah kok. Mari kita belajar bersama. Baik, transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk suatu benda. Nah, kalau di matematika sendiri, transformasi adalah memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Di dalam transformasi ada 4 jenis. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Baik, translasi artinya pergeseran. Translasi sendiri sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana dari translasi adalah peristiwa yang sering terjadi di perosotan, di mana orang yang sama dengan sebuah bidang berpindah posisi dari titik awal ujung perosotan ke titik akhir atau ujung perosotan. Contoh lainnya adalah kendaraan yang berjalan di jalan lurus. Coba dari kejadian itu bisa dilihat bahwa kendaraan merupakan objek yang tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi hanya berpindah tempat. Translasi terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan bentuk dari bangun tersebut. Saat menggeser suatu bangun datar, maka artinya setiap titik sudut dari bangun tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Untuk melakukan translasi ini, kita perlu informasi tentang seberapa jauh suatu titik digeser secara horizontal dan secara vertikal. Besarnya perpindahan ini dituliskan dalam bentuk vektor translasi AB, dengan A adalah jarak pergeseran secara mendatar atau searah sumbu X, dan B adalah jarak pergeseran secara vertikal atau searah dengan sumbu Y.
Jika nilai A dan B positif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kanan atau ke atas. Tetapi jika nilai A dan B-nya itu negatif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kiri atau ke bawah. Contoh, titik A 2,5 ditranslasikan sejauh 4 dan negatif 3. Tentukan hasil translasinya. Oke, pertama kita gambar dulu bidang kartesius seperti ini. Kemudian kita gambarkan titik A-nya itu di 2,5. Selanjutnya kita translasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah karena nilainya itu negatif 3. Nah, gambar titik A aksennya berada di koordinat 6,2. Dari contoh ini, coba kita perhatikan titik A 2,5 ditranslasikan sejauh 4 dan negatif 3. Hasilnya A aksennya itu 6,2. Bisakah kalian menyimpulkan sesuatu? Ya, betul. Jadi, jika ada suatu titik X, Y ditranslasikan sejauh A dan B, maka hasil translasinya adalah titik X ditambah A, Y tambah B. Coba kalian kerjakan soal berikut ini. Kira-kira berapa nilai dari C aksennya? Nah, benar. Jadi titik C 1,-3 ditranslasikan sejauh -3,4, maka C aksennya yaitu -2,1. Gampang kan? Oke, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. See you next time.